Halo, kembali lagi bersama saya di program Kurang Kopi. Sobat cerdas, tentu beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi konteks pemilu, dalam hal ini konteks demokrasi. Maka pada kesempatan kali ini saya mengundang salah satu politisi muda, yaitu abang saya. Abang, halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang, barangkali abang sedikit perkenalkan abang punya biografi untuk pada acara hari ini. Ya, terima kasih. Nama saya Matayan Alesi, biasa dipanggil Mat. Saya adalah salah satu politisi muda yang alhamdulillah hari ini saya bertekad maju di Dapil 1 di Kabupaten Manokwari, dan kendaraan yang saya tumpang ini Partai Persatuan Pembangunan atau P3 khususnya di Kabupaten Manokwari Dapil 1. Saya adalah mantan mahasiswa, kemarin juga baru selesai kuliah, baru selesai wisuda. Iya. Kemarin ya bang? Sebenarnya sudah selesai dari kemarin-kemarin sih, teman. Wisudanya nih yang saya tunda-tunda terus, makanya Karena bulan Maret karena ada kemarin ada beberapa maksudnya ada urusan pekerjaan. Kalau aktivis begitu bang, karena sibuk di luar. Kalau untuk aktivis ya alhamdulillah sejauh ini saya kemarin baru selesai dari salah satu organisasi ya. Tentu kan kalau kita terjun ke dunia politik kan paling tidak kita tidak boleh lagi bergabung di organisasi itu. Iya. Nah, tentu saya melihat begini bang, pada konteks pemilu hari ini kita sebagai seorang pemuda yang intelektual, sadarlah bang, seperti abang sendiri sudah baikkan bahwa telah menyelesaikan pendidikan strata 1. Nah, pemuda bisa apa hari ini dalam konteks kepemiluan? Kalau menurut abang sendiri bagaimana pandangannya? Kalau kita berbicara mengenai pemuda dalam konteks pemilu memang agak luas ya. Tapi begini, bahwa hal ini kita tidak bisa pungkiri karena kemajuan suatu daerah atau suatu bangsa itu kita tidak bisa terlepas dari bagaimana peranan pemuda di situ. Kemajuan bangsa itu tergantung dari pemudanya. Kalau pemudanya betul-betul kreatif, pemudanya betul-betul punya intelektual, itu negara itu diperhitungkan, dan sebaliknya. Hari ini kalau pemudanya apatis, masa bodoh dengan keadaan yang ada, bahaya itu. Makanya saya adalah salah satu pemuda, dan alhamdulillah saya bertekad maju sebagai salah satu calon kandidat insya Allah yang akan maju dalam perhelatan demokrasi 2024. Dan saya merasa bahwa sebagai anak muda kita harus punya ide dan gagasan itu. Karena selama ini kita melihat bahwa banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah di lingkungan sekitar kita yang memang dalam notabene ini kita tidak bisa menjangkau, bukan berarti tidak menjangkau, tapi paling tidak ada kehadiran pemuda di situ. Karena dengan pemuda ini kan orang yang memang betul-betul merasakan kejanggalan atau keresahan yang ada di masyarakat itu. Kira-kira seperti itu. Iya, karena pada prinsipnya peran pemuda kita ke depan itu salah satu pemilih terbanyak, itu yang mesti jadi catatan. Nah, sehingga kenapa kemudian saya ajukan pertanyaan yang paling mendasar yang pertama tadi, kita itu pemuda yang akan mencapai pemilih terbesar. Nah, makanya pemuda hari ini itu bisa apa? Nah, sehingga aktivitas yang hari ini abang maju untuk tarung di legislatif, itu yang mendorong abang apa-apa saja. Jadi begini, artinya kan ingin mensukseskan pemilu 2024 ini kan memang ini bukan saja tugas penyelenggara maupun pengawas dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Ini juga membutuhkan support dan partisipasi dari kalangan pemuda. Pemuda bisa mengambil bagian dalam hal ini, bisa terjun dalam mengawasi TPS. Itu penting karena
bagaimanapun juga pemuda ini kan dia punya semangat yang cukup luar biasa. Iya. Kan? Kalau yang tua bisa semangat, yang muda. Itu dia. Iya. Kalau yang tua bisa semangat, apalagi kita yang masih muda. Siap. Itu kan kita harus punya pandangan itu. Iya. Nah, jadi itu yang melatar belakangi sehingga abang untuk maju di konteks pemilu 2024 ini. Selain itu juga artinya begini, memang ketika siapapun orangnya maju di 2024, pastikan dia punya ada misi, ada ide dengan gagasan. Tapi bagi kalangan milenial seperti saya ini, tentu beda lagi. Ya, Iya. Artinya kan saya merasa bahwa cobalah kita daripada parlemen ini dihuni oleh mereka-mereka yang memang usianya sudah rentang katakan cukup tua. Kenapa kita yang muda-muda ini tidak bisa? Iya. Masa mereka yang di sana tuh yang tua-tua bisa punya semangat, apalagi kita yang muda-muda. Tergantung bagaimana masyarakat bisa memilih. Apa ide, apa gagasanmu ke depan nanti. Iya. Ini kan yang harus kita uji. Iya. Makanya melalui kegiatan-kegiatan beginilah yang memang harus dilakukan. Karena masyarakat ini kan dia mau dengan artinya sekian banyak calon yang ada ini kan masyarakat kan belum tahu. Iya. Kira-kira calon yang kita akan pilih ini gagasannya seperti apa, idenya bagaimana, visi misinya ke depan untuk rakyat kan seperti apa. Iya. Nah, melalui momen seperti inilah kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pemuda hari ini bukan saja diam nongkrong di warung kopi membahas hal-hal yang bukan berarti tidak masuk akal juga, tetapi inilah kesempatan untuk pemuda bagaimana bisa mengambil bagian dalam perhelatan konstelasi politik 2024. Keterlibatan mereka itu harus cerdas tidak cukup, tapi minimal sadar. Keterlibatan mereka ini bukan saja mereka menggunakan hak pilihnya, tetapi bagaimana dalam konteks mengawasi TPS agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan. Ini yang perlu kita galakan bersama. Ini bukan saja tugas Bawaslu atau KPU, tapi paling tidak ini menjadi tugas kita semua, terutama pemuda yang notabene akan memilih ini kan sekitar 60% pemilih pemula. Ini memang tugas mereka ini kita sama-sama harus menjaga agar supaya bagaimana pemilu 2024 ini kita bisa hasilkan supaya menjadi pemilu yang berkualitas. Iya. Tapi menarik ini Bang, terlepas daripada Abang sudah sampaikan tentang latar belakang, kira-kira di Dapil 1 ya Bang? Iya, saya Dapil 1 Kabupaten Manokwari. Program yang kemudian hari ini sudah melihat kondisi fenomena yang pemuda itu bisa keterwakilan, ya apakah cukup dengan memilih terus mengawasi untuk perhelatan pemilu ini, atau program-program apa saja yang mesti dilaksanakan bagi seorang pemuda Bang? Kalau menurut Abang bagaimana? Ya memang kalau pemuda ini kan orangnya kan mau mencoba. Artinya dia menghabiskan masa mudanya untuk melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan dia punya keinginan. Tapi tentu bagaimana hobi atau bakat yang ada di pemuda ini bisa tersalurkan sesuai dengan satu poin saja Bang. Kira-kira apa bakat. Iya. Contoh misalnya pemuda ini sukanya apa? Nah, misalnya ada komunitas-komunitas tertentu, karena kalau kita berbicara bakat pemuda kan sangat banyak. Gitu. Misalnya kalau kita lihat misalnya balap liar yang ada di Manokwari. Ya kan malam minggu kan pasti ada balap liar. Tapi bagaimana kita melalui pemerintahan bisa memfasilitasi barang ini. Dan kalau untuk fasilitas balap-balap ini kan sudah ada. Tapi yang bagaimana ketika pada malam hari ini sering, apalagi malam minggu. Kalau di Manokwari kan sering terjadi balap liar, apalagi di sekitar Wosi dan kalau di Wosi itu kalau setelah malam minggu itu pasti ada itu kalau tidak ada aparat itu atau polisi itu. Maksud saya paling tidak bakat-bakat mereka ini kan kita salurkan, kita sediakan tempat untuk mereka bisa bereksplorasi. Iya. Sepertinya banyak hal sih, banyak hal yang memang kita harus siapkan untuk bagaimana generasi muda seperti kita ini yang mempunyai bakat, sehingga bisa tersalurkan. Sebenarnya banyak hal, tapi saya mungkin mengambil balap liar salah satu contoh, karena balap liar juga kan menjadi salah satu hobi anak muda juga. Tapi bagaimana jangan sampai ketika mereka menggunakan tidak sesuai pada tempatnya, maka
kita meminimalisirnya kecelakaan, Iya. ya kan? Apalagi kan biasa balap, angkat ban dan sebagainya. Kan kalau lewat kalau dapat tabrak, Iya, iya, iya. itu pada malam hari kan kita kan tidak tahu. Dan itu sering lihat juga di jalan itu, ya begitulah. Artinya pemuda itu memang cenderung aktif. Nah, ketika hal itu yang sudah abang paparkan, nah yang paling penting juga ini, kita tentu lembaga-lembaga yang hari ini silakan bang, silakan, berada di sistem pemerintahan sudah terlibat lama lah. Abang sendiri di kader partai atau? Iya, saya kader partai. Kader partai. Bagaimana dengan kemudian ketika abang terpilih bahwa ternyata kuatnya sistem, ternyata program yang abang sudah rencanakan itu kemudian tidak terlaksana. Artinya sistem yang sudah lama melekat dalam kekuasaan ini bisa mempengaruhi program-program yang abang sudah rencanakan. Itu bagaimana pendapat abang? Ya, artinya bahasanya begini. Ketika insya Allah ketika saya masuk ke dalam dan misalnya saya calon kemudian terpilih, Iya. kemudian ada kebijakan-kebijakan tertentu yang memang bertolak belakang dengan sistem yang ada. Iya. Mau tidak mau kita harus lawan. Karena yang pilih saya ini kan masyarakat, bukan partai kan sebagai kendaraan saja. Iya, iya. Iya kan? Tapi faktanya juga. Nah, itu mungkin yang lain, tapi kalau saya beda. Ya. Walaupun terlepas dari apakah cuman hanya saya bicara seperti ini atau tidak, ya kita kan, tapi intinya kita harus gunakan jabatan kita harus gunakan tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat. Ya. Bagaimana kebijakan yang kita hasilkan ini dia Berdampak terhadap, masyarakat. Maksudnya berdampak baik terhadap kehidupan rakyat. Iya, Karena iya. kasihan, rakyat ini milik kita loh. Iya, iya, iya. Kita tidak tahu apakah terlepas dari permainan kita seperti apa, tapi kan kasihan. Rakyat ini mempercayakan kita di parlemen bagaimana, pilih kalian itu bukan cuma hanya datang duduk dengar pulang, tapi paling tidak ada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh wakil rakyat bisa menghasilkan atau bisa berdampak yang baik kepada kehidupan rakyat lagi. Iya. Karena mereka mau berharap siapa lagi hanya kepada wakil rakyat mereka bisa berharap. Dan tentu dalam hal ini legislatif, Iya. DPRD, kemudian eksekutif sebagai pengambil kebijakan. Iya, iya. Tentu kan, tapi paling tidak ya kita harus gunakan, kita punya tanggung jawab dulu sebagai wakil rakyat. Mau dia sistem itu seperti apa, saya tidak peduli. Yang pilih saya itu masyarakat. Iya, Bukan iya. kalau begini, ya saya bisa pertaruhkan jabatan saya kalau kayak begitu. Oh iya, kenapa tidak? Kalau kemudian ke depan, bahkan kita melihat juga memang kalau wakil rakyat ini kalau sebelum mencalonkan diri itu ya bahasanya seperti Ya, betul. bagaimana menanggapi tudingan tersebut, Bang? Memang yang jelas itu itu memang terjadi, ya kan? Iya. Tapi kita harus lihat orangnya dulu, siapa yang berbicara. Bisa. Artinya semangat, makanya saya bilang semangat muda inilah yang perlu kita gagas. Iya, iya. Artinya kita sudah terdidik di organisasi-organisasi yang selama ini arah perjuangan ke rakyat, katakanlah begitu. Iya, iya. Baru kemudian kita terjun ke dunia politik yang memang notabene itu memperjuangkan hak-hak rakyat. Kalau kita tidak mencoba hal itu, kenapa tidak? Memang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa kalau misalnya ada salah satu calon kau bicara begini, memang betul. Iya, kita tidak menjawab bahwa itu memang benar, karena yang ia lihat selama ini itu kan begitu kenyataan. Bukan lihat, Bang, tapi memang kenyataan. Ya, memang kenyataan mengalami itu di seperti itu. lapangan. Tapi yang ingin saya katakan bahwa insya Allah, ya kan? Iya. Saya ini hanya kita, nanti baru kita lihat di lapangan seperti apa. Kalau memang rakyat memberikan mandat kepada saya untuk bisa jadi wakil rakyat, kita lihat di parlemen nanti. Apakah siap pro terhadap rakyat atau kontra terhadap rakyat? Iya, Saya bisa pertaruhkan itu. Bukan saja jabatan saya, tapi nyawa saya juga saya korbankan. Siap. Dan kemudian ini, Bang, kita sebagai kelompok pemuda juga tentu melihat
fenomena yang terjadi di wilayah Manokwari, banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terus kemudian legislatif ini mereka tidak menjadi acuan atau dasar yang disampaikan kepada pemerintah. Artinya dia tidak berkesinambungan. Nah, di sini kita melihat bahwa ada kelemahan ada terjadinya tidak kelemahan daripada legislatif tersebut itu kita bisa lihat ternyata mereka ini tidak memiliki kapasitas atau bahkan kualitas untuk membuat legislasi, terlepas daripada pengawasan, kontrol dan legislatif. Nah, sehingga bagaimana Abang kira-kira mentaktisi hal-hal tersebut, karena tudingan masyarakat ini bukan hanya program-program tapi memang program yang terlaksana pun juga bisa terjangkau. Nah, makanya saya bilang, apakah yang fungsi legislasi itu kira-kira bagaimana kalau menurut Abang? Artinya begini, wakil rakyat itu kan bukan lembaga yang memang notabene dijadikan sebagai sesuatu yang memang cuma ikut-ikut begitu, tidak. Kita ini kan lembaga yang memang betul-betul menyuarakan, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan apa yang hari ini menjadi kebutuhan rakyat ini kita perjuangkan. Terlepas dari pro kepentingan itu kan hal yang biasa. Tapi menurut saya selama kepentingan itu dia baik untuk rakyat, untuk masyarakat, kenapa kita tidak gunakan? Toh yang pilih kita makanya awal kan saya bilang bahwa yang pilih kita ini kan bukan orang lain, kan masyarakat. Apa salahnya kita memperjuangkan? Entah dia mau menjadi itu kan semblang, yang penting kita memperjuangkan dulu. Itu harus betul-betul. Kita tidak serta-merta asal memperjuangkan tidak. Tapi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat hari ini, artinya setidaknya kebutuhan dasar-dasar. Apa salahnya kan? Kalaupun ada pro dan kontra itu memang hal biasa. Tapi kita lihat kenyataan di lapangan masyarakat hari ini membutuhkan apa, itu yang kita harus perjuangkan. Masa kebutuhan hari ini kita mau menolak? Kan tidak masuk akal juga. Terus guna kita di parlemen untuk apa? Kan lebih baik bubar saja parlemen. Karena masyarakat ini berharap untuk kita yang dewan-dewan ini untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka, ya kenapa tidak? Ini kan memang agak tidak sinkron, maksudnya ada kebijakan itu biasa, tapi saya masih percaya dan yakin bahwa segala sesuatu kalau kita awali dengan niat baik pasti akan baik pula. Dan ini Bang, menarik soal tingkat kesadaran ini Bang. Abang selaku kader partai P3 ya Bang. Kira-kira edukasi apa? Karena apakah partai itu memperjuangkan kepentingannya belaka, atau mereka itu betul sadar bahwa konteks politik itu mereka harus memahami. Edukasi apa bagi partai ini untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat menghadapi politik? Kira-kira di partai sendiri Abang sudah itu program-program apa saja? Ya, artinya kan tugas yang tadi saya katakan bahwa untuk mensukseskan pemilu ini kan bukan saja tugas dan tanggung jawab pihak penyelenggara dalam hal ini KPU ataupun pihak pengawas dalam hal ini Bawaslu. Lebih dari itu, untuk mensukseskan pemilu 2004 ini kita butuh berbagai partisipatif, entah dari kalangan milenial sebagai tingkat pemilih yang cukup besar, mungkin sekitar 60%, dan pemain dalam hal ini para caleg dengan kendaraannya masing-masing. Kita tentu butuh kerjasama. Bagaimana pemain ini dia bisa taat aturan, ya kan? Karena jangan sampai partai ini hanya merekrut untuk mengisi sub-sub yang ada di dapil berapa dan mengisi pos-pos yang sudah disiapkan berapa kursi dalam kursi legislasi. Maksudnya begitu Bang. Begini, artinya tentu masing-masing partai politik kan dia tidak serta-merta menarik orang untuk mencalonkan diri, tapi paling tidak masing-masing partai kan punya strateginya masing-masing. Saya tidak mungkin mau ambil orang sembarang mau calon bisa punya partai. Paling tidak ada hitung-hitungan sudah yang ada masing-masing partai kan sudah punya hitung-hitungan tertentu mulai dari segi masa. Kan tidak mungkin saya mau ambil salah satu calon, pergi calon bisa punya partai kemudian
masanya tidak jelas, apa yang mau diperjuangkan, ya kan tidak mungkin begitu. Otomatis ketika hari ini dia mau calon bisa punya partai, terus apa yang maksudnya nanti kok bikin apa? Karena bagaimanapun partai ini kan butuh masa. Iya. Dan kemudian dengan adanya keterlibatan abang ini berada di kader partai dan kemudian terlibat langsung dalam penghelatan pemilihan legislatif, ya tentu kita melihat keterwakilan abang itu akan mewakili pemuda. Makanya ya kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu harus betul-betul sadar, karena banyak hal yang mesti dilaksanakan. Kalau terkait dengan pengawasan KPU atau penyelenggara yang dilaksanakan KPU, bahkan pengawas Bawaslu, kan di partai ini bisa saja mereka melakukan aktivitas politik, dan bahkan bagaimana untuk menetralisir sehingga ajang politik ini betul-betul netral, Bang. Menurut saya, apakah punya gagasan terkait hal itu? Ya tentu kan semacam ini memang kita harus bekerja sama, yang tadi saya bilang. Iya. Pengawas tidak bisa berjalan sendiri. Tentu partai ini kan, pemain ini kan dia menginginkan bagaimana ada keterwakilan dari para caleg ini duduk di parlemen. Iya. Tentu dia punya strategi-strategi. Iya. Nah, pihak pengawas dalam hal ini entah teman-teman yang berada di pengawas TPS maupun kelurahan, iya. Ya kan? Dia juga punya hak misi yang sama bagaimana dia bisa mensukseskan pemilihan ini ke depan ini. Tentu makanya tadi saya bilang caleg taati aturan, ya kan? Kemudian KPU juga dalam hal ini dia bekerja sesuai dengan tupoksinya, Bawaslu juga bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya kira tidak akan jadi masalah. Tetapi kalaupun ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya kecurangan dan sebagainya, saya rasa kita percayakanlah kepada kelompok-kelompok penyelenggaraan, dan bisa ada panwascam. Kan posting kan juga pengawas TPS ini kan ada di tingkat kelurahan, itu kan memang tupoksinya mereka. Iya. Artinya kita bisa meminimalisir tingkat kecurangan itu, apalagi dengan pemuda-pemuda yang ada. Siap. Makanya partisipasi pemuda ini bukan saja dia menyalurkan hak politiknya untuk memilih calon kandidat, tetapi paling tidak lebih dari itu, pemuda ini kan dia punya tanggung jawab untuk bagaimana dia bisa menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Artinya dia mampu bekerja atau mengawas TPS itu. Saya berharapnya pemuda itu lebih turut aktif untuk ajang pemilihan legislatif ini. Harus betul. Bahkan tadi saya bilang bahwa hari ini kan pemuda ini kan juga apatis, masa bodoh, apa sih ini. Tapi kan kita tidak tahu bahwa efek dari para wakil rakyat yang ketika terpilih juga dia mempengaruhi sendi-sendi itu punya kehidupan. Iya, karena kalau kita hari ini pemuda malas apatis dan sebagainya, sudah. Iya kan? Tapi kalau mereka mengambil bagian, artinya ikut terjun ke pesta demokrasi dalam hal ini, baik sebagai caleg atau maupun sebagai partisipan dalam hal ini mengawas atau menyelenggarakan, ya saya rasa itu kan lebih bagus. Iya. Memang untuk keterlibatan pemuda ini memang sangat penting, Bang. Karena pada prinsipnya kita akan menghadapi bonus demografi, dan itu keterlibatan untuk pemilih terbanyak ini kan sebetulnya berada di posisi pemuda. Ya, kiranya itu bukan hanya untuk terlibat memilih, tapi ikut serta dalam ajang pemilihan legislatif, sehingga keterwakilan mereka itu bisa diakomodir di perwakilan rakyat, sehingga masa depan negeri ini bisa tersalurkan dan ke arah yang lebih powernya lebih kuat. Harapan kita kan seperti itu. Iya, makanya pada kesempatan kali ini saya juga telah mendengar apa yang Abang sampaikan, dan politisi muda itu memang harus energi. Iya. Dan saya juga merasa bahwa
jika ada pemuda-pemuda yang ikut serta dalam pemilih itu, menurut saya itu luar biasa. Artinya kan, Tapi ini saatnya, artinya momen 2024 ini kalau kita generasi muda, ada potensi untuk bisa tarung dan menang kalah, bagaimana artinya begini, konsekuensinya? dalam pertandingan apapun itu ya, Iya. kalah menang itu kan biasa. Iya. Tapi yang ingin saya tekankan begini, bahwa ketika seseorang sudah terjun atau sudah maju dalam sebuah pertandingan, katakan caleg ini, berarti kan dia sudah punya hitung-hitungan. Iya. Saya siap kalah dan saya siap menang. Siap kalah saja saya siap, apalagi menang. Tentu lebih siap lagi. Tapi bagaimana ketika kita sudah duduk di sana, paling tidak kita gunakan kita punya tanggung jawab sebagai warga itu sebagaimana mestinya, ya kan? Iya. Artinya begini, percuma juga kita terpilih baru kemudian tidak ada terobosan-terobosan baru sesuai dengan kita punya jiwa kan. Iya. Mereka harus punya inovasi, kreativitas. Bagaimana kebijakan-kebijakan dihasilkan nanti itu pro atau kontra terhadap rakyat kan? Iya. Kita perhatikan. Tapi masyarakat juga kan sudah banyak, artinya masyarakat hari ini kan sudah banyak juga sadar. Ya kan? Iya. Kita juga tidak bisa memungkiri hal itu. Iya. Tapi kalaupun ada hal-hal yang memang masih kurang itu kan kita akan benahi sama-sama. Siap. Ya. Mungkin kalau untuk konteks kepemudaan ini Bang, ya tentu ini harapan kita bersama, sehingga ke depan itu upaya-upaya untuk bisa mengakomodir apa yang menjadi keresahan pemuda ini bisa ikut serta. Nah, olehnya itu pada kesempatan hari ini saya Bang terima kasih yang sebesar-besarnya, karena tentu akan memberi motivasi kepada pemuda-pemuda sehingga ke depan itu mereka terjun langsung pada posisi yang menjadi keterwakilan gitu. Dan kemudian tentu para pemuda juga harus betul-betul melihat siapa pemimpin yang betul-betul yang akan memperjuangkan aspirasi yang terjadi dalam masyarakat, karena yang akan memimpin bangsa ini tentu adalah pemuda. Mungkin sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.